Ya, kalau melihat prediksi seperti ini rasanya seperti angin segar bagi kita ya, Dika ya. Betul. Apalagi ada peneliti yang menyatakan 29 Mei menjadi akhir penyebaran virus ini dengan syarat tadi tertib terapkan protokol kesehatan. Nah, untuk mengetahui apakah memang ini akan benar-benar berakhir di 29 Mei ini, doa dan harapan Kita kita harapkan bersama ya. pastinya. Kita telah terhubung dengan Bapak Pandu Riono, seorang ahli epidemiologi dan biostatistik Universitas Indonesia yang juga sebagai tim pakar gugus tugas COVID-19 bidang modeling melalui sambungan Skype. Selamat pagi Pak Pandu, apa kabar? Selamat pagi. Ya, Pak Pandu, ini apa saja yang menjadi faktor perhitungan berakhirnya pandemi COVID-19? Waduh, susah itu ya. Jadi itu pertanyaan yang susah sekali karena sebenarnya pandemi ini tidak akan berakhir. Tapi Oke. pandemi ini hanya mereda. Dan meredanya kapan itu tidak bisa kita tetapkan sekarang karena sangat tergantung daripada intervensi yang kita lakukan. Kalau kita meredanya harapannya sih bulan Mei itu sudah mulai turun. Jadi jumlah kasus baru dari COVID itu sudah turun dan jumlah orang yang masuk ke rumah sakit turun dan juga jumlah yang meninggal turun. Nah, dengan demikian kita nanti harapannya bulan Juli sudah bisa melepas pelonggaran secara bertahap. Baik, Pak Pandu, kalau dilihat banyak sekali memang pakar yang juga memberikan prediksi tentang berakhirnya pandemi ataupun meredanya pandemi. Boleh diterangkan sebenarnya apa sih yang jadi perhitungan, faktor yang menjadi perhitungan bagaimana pandemi ini bisa mereda atau mungkin bahkan berakhir? Indikatornya seperti itu Betul, ya. indikatornya apa saja, Pak? Saya selalu menghindari kata-kata mereda karena kata-kata berakhir karena ini nggak berakhir. Tidak Oke, berakhir mereda tahun mungkin ini, ya, Pak tidak Pandu berakhir ya? tahun depan. Ya, mereda paling tepat karena sebenarnya kalau kita bisa menekan risiko penularan itu akan banyak orang tidak harus terinfeksi. Jadi kan kita berusaha melakukan intervensi seperti pembatasan sosial yang sebenarnya sama dengan lockdown parsial gitu ya. Itu kita menghindari atau membatasi interaksi manusia. Terutama membatasi gerak penduduk sebenarnya supaya penduduk itu kalau pergi hanya hal-hal yang esensial. Kedua, menggunakan masker kalau pergi keluar. Ketiga, selalu menjaga kebersihan, cuci tangan dan sebagainya. Ini yang harus dipatuhi karena kalau tidak itu akan membuat virus itu mudah pindah satu orang ke orang lainnya. Apalagi sekarang di Indonesia ini kita levelnya itu sudah level community transmission. Artinya penularan di antara anggota masyarakat itu sulit dilacak. Ini tertular dari siapa? Karena setiap orang itu berpotensi untuk menularkan atau dia tertular. Jadi setiap orang harus menggunakan masker ketika berinteraksi dengan orang lain tentunya. Dan kemudian yang paling penting juga sedikit menjaga jarak gitu ya, menjaga etika batuk. Gitu. Kalau batuk harus tutup, nggak dibuka begitu saja. Sehingga ini mengubah kebiasaan kita supaya kita bisa mempraktikkan gaya hidup baru ini, walaupun nanti COVID mereda, itu akan tetap kita praktekkan sampai benar-benar risikonya rendah sekali. Oke. Kira-kira gitu. Oke, Pak Pandu, ini kalau kita melihat sudah terjadi local transmission sehingga sulit untuk Betul. dideteksi mana yang menularkan, mana yang tertular seperti itu. Tapi kalau melihat trennya dari Maret, April hingga Mei saat ini, bagaimana trennya Pak? Apakah kita sudah melewati titik paling tinggi, sudah mulai flatten the curve atau seperti apa? Enggak, kita masih naik. Ini yang membuat kita sebenarnya melihat data itu harus berhati-hati. Karena data yang ada itu tidak bisa diinterpretasikan begitu saja. Kenapa? Kasus yang kita laporkan setiap hari, yang dilaporkan oleh juru bicara, itu adalah laporan hasil laboratorium. Ya mungkin saja sudah 3 hari atau 5 hari yang lalu, karena kapasitas lab PCR kita masih terbatas, sehingga tidak bisa melakukan secara cepat orang dengan suspek COVID atau PDP ini. Dengan demikian, karena ini masih terus meningkat di PDP-nya. Hanya di Jakarta saja sudah menurun. Karena memang Jakarta ini pembatasan sosialnya sudah lebih baik dibandingkan kota-kota lain yang ada di Indonesia. Dan dia sudah mulai lebih awal. Bagaimana kita tahu bahwa pembatasan sosial berskala besar ini sudah lebih baik? Salah satu indikator yang kita pakai adalah
penduduk yang tinggal di rumah. Kebetulan kita menganalisis data dari data yang disediakan oleh Google, melihat mobilitas penduduk dengan memantau para pengguna HP Android gitu kan. Nah itu ternyata di Jakarta tuh sempat mencapai 60%. Kemudian karena euforia gitu, senang gitu, wah, dan diikuti dengan penurunan kasus, mereka rileks lagi. Nah rileks lagi jadi turun lagi menjadi 55% itu, jadinya nggak jadi turun. Sekarang kasusnya tuh landai aja, nggak mau turun lagi dia. Nah ini yang menurut saya harus terus ditingkatkan, ini fase-fase kritis. Kalau kita ingin cepat turun, yang nanti kita bisa melepas secara pelan-pelan pembatasan sosial ini, harus kita tingkatkan kepatuhannya sehingga benar-benar bisa turun kasus ini. Artinya kita berhasil membatasi penularan COVID ini. Oke, yang penting protokol kesehatan Betul. harus tetap dijaga supaya kita Harus bisa disiplin. terbebas. Harus disiplin supaya jangan terlena dengan keadaan yang menurun, sudah mulai landai, tapi kita juga harus tetap berhati-hati. Terima kasih Pak Pandu Riono selaku seorang ahli epidemiologi. Sehat-sehat terus Pak Pandu. Terima kasih. Terima kasih.